Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Oke, kita buka Alkitab kita di Kitab Kejadian. Kita buka di Kitab Kejadian pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema hidup bergaul dengan Allah. Mari kita membaca Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-24. Bersama-sama kita membacanya. Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. 1, 2, 3. Setelah Yareh hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yareh masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yareh mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai 305 tahun, dan Henok bergaul dengan Allah. Lalu ia tiada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapa Surgawi, terima kasih untuk catatan firman-Mu. Bukan hanya catatannya yang sangat kuat, bahkan mengenai peristiwa yang sangat-sangat amat kuat. Dan Tuhan, kami mengaminkan firman-Mu. Kami meyakininya benar, dan kami membacanya. Dan kami tahu semuanya dicatatkan untuk kami, agar kami mencontoh yang baik, agar kami menarik pelajaran rohani, bahkan segala macam pelajaran dari dalamnya, agar kami menjadi manusia berhikmat di muka bumi ini. Puji Bapa Surgawi, kami naikkan pada dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup bergaul dengan Allah. Ini adalah sesuatu yang diomongkan gampang, dijalankan bisa sulit, dan bisa gampang sebenarnya. Yang pertama, kalau kita lihat, kalau kita baca Alkitab keseluruhan, kita temukan nama banyak orang di dalamnya, dan dengan aneka ragam model kehidupan. Dan kalau kita amati hidup sekeliling kita, karena kita manusia dan orang di sekeliling kita manusia juga memiliki kehidupan yang beraneka ragam. Memang karena manusia menempuh jalan yang sama, jalan yang mana, jalan yang sama. Dari dulu ada manusia sampai sekarang, jalan kehidupan manusia pada prinsipnya kurang lebih begitu, kurang lebih. Bahkan makin sekarang ini kelihatannya manusia makin bergejolak, makin bersaing dengan waktu, makin sibuk dan makin kurang sukacita. Dengan segala macam tekanan hidup, dengan segala macam persiapan untuk sukses, untuk meraih materi sebanyak-banyaknya, menyebabkan manusia jadi terkenal. Cepat ada banyak remaja yang bunuh diri, rekor. Dan di kota-kota besar makin hari makin banyak anak remaja yang bunuh diri. Mengapa? Kalau ditanya, ya karena mereka bahkan tidak tahu sebenarnya hidup untuk apa. Yang jelas setiap hari dibangunkan orang tuanya, kalau bangun mungkin dipukul, diomelin sampai dipukul. Dan mereka harus buru-buru sarapan, mandi, dan lain sebagainya, dan tuntut pergi ke sekolah sampai sore baru pulang. Kalau kerja PR lagi,
mereka berpikir, jadi hidup ini untuk apa? Mengapa begitu susah? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dan zaman dahulu kala sejak Adam dan Hawa sampai hari ini, demi jalan hidup manusia, saya katakan tadi, ya tidak jauh berbeda. Yaitu lahir, ya, tumbuh besar, berkeluarga, berkarya, cari uang, menumpuk kekayaan, dapat cukup banyak, dihitung, terus dipandangi, kemudian makin tua dan tidak berhasil menikmati usahanya. Kemudian berbagai penyakit menyerang satu persatu, dan akhirnya kalau tidak mati segera, mati semula. Jadi kacau. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah hal ini kita saksikan setiap hari dalam hidup kita? Masa saya saja yang melihatnya dan Anda tidak melihat semua itu? Sama. Wah, saya pernah ketemu satu orang, saya dikasih tahu sama penginjil Tom, katanya temannya itu sekarang kaya. Ternyata kerja apa? Dia bikin ini, bikin chai kue yang kecil-kecil dan digoreng kecil-kecil. Chai kuenya besar jempol gitu ya, tak di rumah kalau bukan itu. Jadi betapa sulitnya bikin chai kue yang kecil-kecil. Bangun jam 4 sudah bikin sampai sore dan sampai malam. Dan tidak bisa jalan kemana-mana, tidak bisa pergi kemana-mana. Tiap hari bikin chai kue hidupnya. Jadi hidup untuk chai kue. Saudara yang saya kasih langsung, memang di tempat uang cukup banyak, tapi dengan tiap hari di atas tungku di sekitar tempat makan begitu, saya pikir pada waktu uangnya sudah cukup banyak, pasti dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menikmatinya lagi. Jadi coba yang saya kasih dalam Yesus, inilah jalan kehidupan manusia. Saya katakan bahwa orang zaman sekarang ini lebih susah daripada yang dulu-dulu mungkin, ya. Bahkan lebih susah dari orang zaman dulu yang mungkin tidak ada ini, tidak ada sekolah, ya, mereka ya homeschooling lah, tidak ada sekolah, ya, belajar ala kadarnya, ikut orang tua. Mungkin tipe orang tua ada yang sangat disiplin, ada yang longgar. Tapi sekarang ini demi kompetisi, ya kan? Demi kompetisi. Dari sekolah biasa negeri, dulu negeri, akhirnya dari sekolah swasta lebih keras sedikit. Sekarang sekolah swasta masih tak cukup. Unggulan, sekolah unggulan sekolah internasional, supaya anaknya betul-betul bisa bersaing dengan baik. Dari kecil dipersiapkan, dari sangat kecil ya, sudah masuk sekolah. Ya kalau anaknya happy masih nggak apa-apa. Ada anak yang nggak mau sekolah kan, sambil nangis sambil dipukul di kelas dan sebagainya. Ya itulah kehidupan. Kehidupan berputar sedemikian rupa. Nah lalu sekarang Anda sudah menjadi anak Tuhan. Lalu sekarang Bapak Ibu sekalian yang duduk di ruangan ini, Anda menjadi orang Kristen, terlebih lagi menjadi anggota jemaat Grabe. Apa bedanya? Apa bedanya dengan mereka yang di luar sana? Apa bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus? Apa bedanya? Kalau tidak ada beda, betapa sia-sianya kehidupan ini. Tadi di sekolah minggu, Dr. Stephen membahas kitab Pengkhotbah. Salomo, siapa tidak kenal Salomo? Orang paling pintar, paling kaya, paling berkuasa zamannya. Sesudah dia baru ada orang yang hebat-hebat. Dia buka desa, segala macam itu belakang. Tapi Salomo itu kurang lebih tahun 1000-an, ada 3 sampai 400-an
lebih duluan daripada Nebukadnezar. Salomo sudah mencapai segala-galanya. Akhirnya dia berkata, semuanya sia-sia. Sia-sia. Semuanya sia-sia. Bahkan sempat dia menulis banyak buku katanya. Bikin banyak buku, hanya bikin capek badan. Menjadi alasan bagi mahasiswa yang nggak mau bikin paper. Bikin banyak buku katanya, bikin capek badan. Gak usah sia-sia. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita mau tidak mau dipaksa untuk berpikir. Salomo, yang Anda katakan itu bahwa hidup ini sia-sia, Anda sudah mencapai segala-galanya. Kalau dibilang berhikmat, gak ada saingannya orang dengan kamu. Kalau dibilang kaya, emasnya sampai susah dihitung jumlahnya. Punya kereta, punya kuda, segala macam. Tetapi kenapa engkau katakan sia-sia? Apa maksudmu semua itu? Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Memang betul apa yang Salomo tulis. Kenapa? Karena kita pengkhotbah, tema besar itu adalah hikmat di bawah matahari. Hikmat di bawah matahari. Hikmat di bawah matahari. Sehebat apapun juga, nanti ujungnya memang sia-sia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Kalau kita belajar sejarah, di sekolah kita belajar sejarah. Wah, kita baca tentang wilayah Kandil, hebat kan? Kita baca Genghis Khan menguasai dunia. Kita baca Alexander yang tidak agung. Kita baca siapa lagi kita baca Firaun sampai kuburnya sekarang digali, tidak ada ketenangan. Kuburnya saja tidak tenang. Orangnya sih memang tidak tenang sama sekali. Kuburnya digali-gali karena ada harta karun di dalamnya. Dan apalah sekarang mereka? Di mana mereka sekarang berada? Di mana? Kalau Anda percaya pada Alkitab, maka mereka sekarang berada di tempat yang sangat susah. Betul-betul sangat susah. Dan seandainya kalau mereka diberi kesempatan untuk dipanggil keluar lagi, ya, Firaun, keluar kamu dari hidup neraka, naik ke atas, ulangi hidup ini. Anda kira dia mau jadi Firaun? Saya pikir kalau tobat lagi hidup. Kalau Kubilai Khan, Genghis Khan bisa ditarik keluar dari neraka dan disuruh ulangi hidupnya, mereka mau ini berperang ke sana kemari untuk mengalahkan negara demi negara, capek begitu. Pasti bilang, tobat, saya nggak mau lagi. Oh, teman yang saya kasih dalam Tuhan, kalau begitu, hidupnya bagaimanakah sebenarnya yang ada arti di muka bumi ini? Hidupnya bagaimana? Teman yang saya kasih dalam di dalam Alkitab tadi saya katakan tercatat banyak kehidupan orang, banyak kehidupan. Bahkan ketika Yakub, kalau Anda baca di akhir-akhir pasal dari kitab Kejadian ketemu Firaun tanya, karena menghormati dia bertemu Yusuf, anaknya hebat sekali. Jadi bapak katanya, umurnya berapa? Yusuf menjawab, umur saya cuma 130-an tahun, tidak sehebat nenek moyang saya. Dan hari-hari hidup saya buruk. Kesimpulan dia sendiri akan hidupnya, hari-hari hidup saya buruk. Terus saudara yang saya kasih tahu. Lalu hidup yang indah itu yang bagaimana kan? Tetap kita dapatkan dalam Alkitab hanya ada satu orang yang hidup bergaul dengan Allah 300 tahun, bukan 1 tahun. Hidup bergaul dengan Allah seminggu, gara-gara retret camping, jadi sangat rohani, baca Alkitab melulu, doa, berhubung retret ini.
Jadi romantis sekali. Jadi hidup bergaul dengan Allah berapa? Seminggu. Retret. Sering kan orang begitu. Wah, kita ada kongres. Kota melulu 3 hari 2 malam. Jadi saya hidup bergaul dengan Allah 3 hari 2 malam. Banyak berdoa, baca Alkitab. Cuma 3 hari 2 malam. Tetapi kita membaca Henokh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Bukan 3 tahun, bukan 30 tahun, tapi 300 tahun. 300 tahun. Saudara yang saya kasih bagus. Jadi, where is the turning point? Di manakah titik balik itu? Kalau manusia pada umumnya lahir, kemudian besar, kemudian kerja, kemudian menikah, kemudian jadi tua dan lain sebagainya. Nah, heran kalau Salomo berkata bahwa hidup manusia seperti binatang, katanya. Tidak heran. Lalu sekarang, apakah kehidupan kita orang Kristen begitu? Apakah kehidupan jemaat Kristen begitu? Saya harap tidak. Titik baliknya di mana? Titik baliknya adalah the real cross. Baliknya. Titik baliknya. Hidup manusia sebenarnya tak berarti, tak berguna. Apa bedanya mati umur 10 dengan mati umur 20 dengan mati 30, mati 70, 80? Apa bedanya? Apa bedanya? Sebenarnya tidak terlalu banyak bedanya. Tetapi mati di dalam Kristus dengan mati di luar Kristus, di situ ada bedanya. Di situ ada bedanya. Dan bedanya besar sekali. Mati di dalam Kristus dengan mati di luar Kristus. Ini beda sekali. Nah, titik baliknya apa? Ketika manusia yang sudah tak berguna, yang sudah jatuh dalam dosa, yang hidupnya sudah level-levelnya sekitar binatang, karena cuma ngejar makan, ngejar materi untuk dimakan, kemudian sampai tua dan mati. Banyak yang belum tua mati. Jadi kurang lebih gitu. Dan sejak kapankah hidup jadi berarti? Adalah sejak manusia ditebus. Sejak manusia ditebus oleh Sang Juru Selamat. Kenapa? Karena apa? Karena manusia berdosa harus dihukum. Manusia berdosa harus dihukum. Cara penyelesaian dosa cuma ada satu, dosa itu dihukum. Tidak ada cara lain. Banyak orang berpikir dosa dapat diselesaikan dengan berbuat amal yang banyak, lakukan ibadah yang khusyuk dan lain sebagainya. No, tidak bisa. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Berhubung dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, maka Allah yang mengasihi manusia janji mau kirim juru selamat, dan juru selamat akan dihukumkan, yaitu Yesus Kristus yang akan datang. Dan sebelum dia datang, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkannya, yaitu tahu domba di atas mezbah, mengaku salah, dan domba itu disembelih. Dengan membuat demikian, yang bersangkutan mengatakan bahwa saya orang berdosa, orang yang sudah bersalah, orang yang bersalah akan dihukum, dan hukuman yang dijatuhkan adalah mati. Dan Sang Juru Selamat akan datang untuk menggantikan saya dihukumkan mati. Dan domba ini menggambarkannya. Jadi pegang kepala domba itu dan disembelih. Setiap orang yang hidup sebelum kedatangan Sang Juru Selamat, dosanya akan dihitung selesai kalau dia rela mengaku dirinya saya orang berdosa, dan kemudian percaya Juru Selamat yang akan datang dihukumkan menggantikan saya. Hanya itu cara. Dan kemudian kita persingkat ceritanya, Yesus datang dihukumkan di atas kayu salib. Yesus datang dihukumkan di atas kayu salib. Seluruh manusia punya dosa ditaruh di atas dirinya dan dijatuhi hukuman.
dan kita hari ini yang hidup sesudah penyalibannya, kita juga akan mendapatkan anugerah yang bersalin, yaitu semua dosa kita akan dihitung selesai ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Kalau kita rela bukan mengaku diri kita orang berdosa dan percaya juru selamat yang sudah datang. Jadi apa beda kita dengan Abraham? Abraham percaya juru selamat yang akan datang. Kita percaya juru selamat yang sudah datang. Apa beda kita dengan Henokh? Henokh percaya juru selamat yang akan datang. Kita percaya juru selamat yang sudah datang menggantikan kita itu. Jadi lewat yang saya kasih dalam Yesus, sejak kita mendengar kabar ini, sejak kita sungguh-sungguh memahami kebenaran ini, mungkin yang terletak di bawah saja kena dalam speaker. Sejak kita mengenal kebenaran ini, maka kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. Kita percaya, kita mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan sekarang saya hidup bagi Yesus. Jadi ini kebenaran. Yesus dihukumkan menggantikan saya hidup menggantikan Yesus. Tukar posisi. Yesus dihukumkan menggantikan saya, dan saya hidup bagi Yesus. Tukar posisi. Maka saya sekarang ada di dalam Yesus. Orang yang di dalam Yesus itu menjadi orang apa? Yang di dalam Yesus itu kita baca 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi yang ada di dalam Kristus, yang mengaminkan Yesus Kristus dihukumkan baginya, dan dia sekarang hidup di dalam Yesus, menjadi ciptaan baru. Nah, barulah kehidupan seseorang itu bisa berarti. Barulah ada kehidupan yang berarti untuk dijalani. Tadinya menuju ke bawah, kehidupan manusia makin menuju ke bawah. Sekarang setelah di dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan baru, menjadi berpengharapan untuk pergi ke surga. Pada prinsipnya manusia ini tak berpengharapan tadinya. Anda boleh cek kebudayaan berbagai bangsa di muka bumi ini, semuanya berkesimpulan bahwa mati binasa. Semuanya. Kaisar Qin sampai ketakutan mati, dan dia minta ditemenin oleh semua pejabatnya kalau dia mati. Sehingga dia menuliskan wasiatnya, kalau dia mati, maka semua pejabat istana harus menemani dia masuk ke kuburan. Untung ada penasehat yang sangat pintar. Jadi setelah dia mati, anak itu kepingin bunuh semua pejabat supaya semuanya dikuburkan. Tapi ada penasehat yang berkata apa? Katanya, bukan itu maksud bapakmu. Jadi maksud bapakmu itu tiap-tiap orang dibikinkan patung yang mirip kubur, dikubur di situ. Kalau bisa kawan semuanya. Orang Tionghoa paling takut mati, sehingga nomor 4 itu gara-gara bunyinya sebenarnya sih beda, tulisannya beda, tapi bunyinya si itu mati bukan 4. Sehingga kalau Anda lihat itu lift aja mulai ke lantai 4 nggak ada. Kalau lift juga ke lantai 4. Lantai 8 ada, itu bagian COVID supaya kaya. Ya, takut mati jadi. Takut mati apa? Kalau mati zaman dulu, masuk ke dalam peti, tangan kirinya pegang nasi, tangan kanannya pegang bentuk nasi. Waktu saya kecil saya tanya, itu untuk apa? Karena
Jadi itu lucu sekali. Makanya kita nanti masih bisa makan kok pegangan. Dikasih tahu katanya, ini akan masuk ke jinjen, masuk ke alam baka. Di situ kalau dikejar anjing, kasih makan ini, biar alihkan perhatiannya, ya gitu. Jadi bisa lari gitu. Tapi masih kejar terus, ya itu ini ada bentuk. Waktu saya kecil saja saya berpikir, kalau yang kejar itu anjing kampung atau anjing packing itu tetangga aja betul. Tapi kalau yang kejar itu anjing RT, apalagi anjing neraka. Bisa gitu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ini kebudayaan filosofinya adalah filosofi yang ketakutan dan putus asa. Sebenarnya putus asa. Ini filosofi putus asa. Maka itulah semua kebudayaan berbagai bangsa mengajarkan secara turun temurun hancur, mati, binasa. Karena memang tidak ada berharapan. Seperti kata Salomo, kurang lebih binatang, nanti habis, besok nanti, jadi tidak berarti. Sejak kapan kau berarti? Titik baliknya di mana? Saat mendengarkan Injil, kasih karunia Allah yang mengajarkan orang yang berdosa memang akan binasa. Tetapi hukuman atas orang berdosa diambil alih oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga semua orang yang hidup sebelum menjadi umat Yesus Kristus, dosanya akan dihitung selesai kalau dia mau mengaku diri orang bersalah, kemudian percaya dulu selamat akan datang itu bukan menggantikannya. Dan yang hidup sesudah menjadi umat Yesus Kristus, dosa kita akan dihitung selesai kalau kita rela mengaku diri kita orang berdosa dan kemudian mengaminkan Yesus sudah datang itu bukan menggantikan saya. Maka sejak saya membuat keputusan itu, membuat pengakuan itu di dalam hati saya, maka saya menjadi orang yang menghidupi kehidupan Yesus. Saudara, karena Yesus sudah mati bagiku, aku sekarang menghidupi kehidupan Yesus, kehidupan yang baru, yang lama sudah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Nah, menghidupi kehidupan yang baru inilah sebenarnya yang Allah sangat inginkan, yang bisa kita jalankan seperti Henokh, yaitu hidup bagaimana? Bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Oh, hidup bergaul dengan Allah. Mana ya? Oh, hidup bergaul dengan Allah. Waktu saya masih anak remaja, saya membaca tadi Kejadian pasal 5, saya merindukan Tuhan datang di samping saya, jalan sama saya, lalu betapa nikmatnya, betapa enaknya. Apakah kita sekarang bisa hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana kira-kira itu Henokh hidup bergaul dengan Allah? Bagaimana kira-kira? Saudara yang saya kasih dalam orang-orang yang sejaman Henokh adalah orang-orang yang masih sangat fresh tentang bagaimana keadaan Taman Eden diceritakan oleh kakek-kakeknya. Mereka sangat fresh dengan Allah. Dan ketika Allah melihat ada satu orang yang namanya Henokh yang sebenarnya begitu rindu kepadanya, begitu haus akan Allah, pastilah Allah membuat pernyataan kepadanya. Dan ketika revelation, ketika pernyataan Allah disingkatkan kepada manusia, dan manusia haus atasnya, kemudian ingin lagi. Dengan demikian maka makin mengenal Allah. Tidak heran pada waktu zaman Henokh, Allah datang dan sering datang kepadanya, bergaul dengan Allah. Ingat di dalam kejadian sebelumnya, ketika Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, Allah datang dan sering datang ngobrol dengan Adam. Sampai ketika Adam jatuh dalam dosa, Allah datang dan dia sembunyi karena dosa. Jadi Henokh hidup bergaul dengan Allah.
Allah sering datang kepadanya, berbincang-bincang. Oh, betapa nikmatnya dia merindukan Allah dan Allah merindukan. Sungguh luar biasa keadaan itu, saudara. Nah, lalu ada bertanya, lalu kalau sekarang bagaimana saya bisa hidup bergaul dengan Allah? Oh, hari ini Revelation sudah ditutup, tidak ada lagi pewahyuan, tidak ada lagi inspirasi. Hari ini firman Allah sudah hadir di tangan kita. Inilah firman-Nya. Bagaimana kita bisa hidup bergaul dengan Allah? Yaitu kita membaca firman-Nya sesering mungkin, sebanyak mungkin, dan kita berusaha untuk memahami firman-Nya sedalam mungkin. Kemudian sering berdoa kepadanya. Rasul Paulus sampai berkata bahwa berdoalah dengan tiada henti, katanya. Dengan tiada henti, saudara. Sambil kita bertamasya, sambil kita jalan, sambil kita kerja, kita bisa berdoa. Kita bisa mengingat ayat-ayat Alkitab. Oh, kita bisa ingat statement-statement Alkitab. Kalau Anda ingat terus ayat-ayat Alkitab, itu bisa jadi dalam kitab Amsal, penuh dengan pengajaran, hikmat segala macam diberikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita ingat itu terus, saudara, kita ingat akan firman-Nya, perkataan Allah, dan kita selalu menyampaikan isi hati kita kepadanya melalui doa. Nah, inilah suatu kehidupan yang hidup bergaul dengan Allah. Jadi, jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan hari ini kita dalam kondisi sebenarnya lebih efisien hidup bergaul dengan Allah daripada zaman Henokh. Kalau zaman Henokh dia mau bergaul dengan Allah, dia mau mendengar suara Allah, dia mau tahu konsep Allah, dia mau tahu nasihat Allah, dia mesti tunggu Allah datang kepadanya. Tetapi hari ini, anytime kita mau tahu firman Allah, anytime, kapan saja kita mau mengenal Allah dengan lebih baik, di tangan kita ada firman-Nya, di tangan kita, dan kita bisa membacanya dan mendalaminya, dan kita bisa berdoa kapan saja kepadanya. Hidup bergaul dengan Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, puji syukur kepada Allah, ada di jemaat yang benar yang Alkitabnya. Tadi sebelum naik ke atas di sini, saya berbicara dengan temannya Bagus Christine. Saya berkata bahwa kalau seseorang, dia bilang dia masih ada banyak pertanyaan. Saya bilang bagus, memang jangan ada orang yang berpikir bahwa dia sudah tahu segala-galanya. Bahkan saya sendiri juga banyak masih ada baca ayat Alkitab dan saya temukan ini kebenaran yang indah yang sebelumnya saya abaikan. Dan hari ini begitu indah bagi saya. Dan cuma yang saya kasih dalam Tuhan. Yang terpenting dalam hidup seseorang adalah apa? Bahwa dia haus akan kebenaran Allah. Dia memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengenal Allah penciptanya, juru selamatnya dengan sebaik-baiknya. Ada kehausan yang demikian keluar dari dalam hatinya, dan kemudian dia ingin mencari dan mengejarnya. Dan ketika Allah melihat yang demikian, orang demikian, dia akan membukakan dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Saya katakan tadi kepadanya bahwa sama seperti kita mengajar anak. Saya orang yang menjadi guru dari SD kelas 1 sampai universitas. Saya tahu, kalau murid yang banyak bertanya, kalau murid yang sangat ingin tahu, saya kasih tahu dia lebih banyak. Kasih tahu lagi. Tapi kalau saya lihat murid ini satu ini, ini susah satu ini ya. Dia tidak proaktif, bahkan seperti kita belajar itu berat sekali baginya. Bagaimana dia bisa makin maju? Bagaimana bisa makin bagus sekolahnya? Tidak. Cuma yang saya kasih dalam Yesus, demikianlah Allah. Ketika dia melihat anak-anaknya ingin mengenalnya lebih, maka dia membukakan. Ketika kita mendapatkan pengenalan yang sedikit ini, dan kita bersuka cita, kita enjoy, kita sungguh merasa, oh saya sangat kenal, saya tahu kebenaran ini, saya tahu rupanya orang yang hidup sebelum Yesus, ada Hawa, Abraham, segala macam, mereka diselamatkan melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dulu saya pikir mereka masuk surga karena mereka berbuat baik. Mengucap syukur atas ini, maka kita akan dibukakan lebih dan lebih lagi. Saudara yang saya kasih dalam itulah hidup bergaul dengan Allah.
banyak firman-Nya. Kita banyak berdoa kepadanya, dan kita haus akan kebenaran. Kita ingin tahu lebih banyak dan lebih lagi. Dan setiap kali ada kebenaran rohani disimpahkan, maka kita mengucap syukur atas itu. Kita berusaha untuk memahami dan memegangnya lebih. Bahkan lebih indah lagi kalau kita sanggup membagikannya kepada orang lain juga. Maka bukan kita saja yang mendapatkan berkat, tapi kita sudah mencoba menjadi saluran berkat bagi orang lain. Umat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita belajar hidup bergaul dengan Allah? Karena kita banyak bergaul dengan orang dunia ini, saudara. Kita hidup bergaul dengan orang dunia. Kita berteman dengan orang di dunia ini. Kita tidak mungkin pindah ke planet lain. Di kantor kita ada bersama dengan teman-teman kita yang lain, di sekolah, di tempat kerja, di mana, bahkan tetangga-tetangga kita. Kita tidak mungkin pindah ke planet yang lain. Tapi umat yang saya kasih dalam Yesus, mari sambil kita punya teman-teman yang lain yang di dunia ini, kita bergaul dengan mereka juga. Kita jangan sampai memberikan perhatian kurang bergaul dengan Allah yang mengasihi kita. Juru selamat kita yang mati bagi kita, Dia mengasihi kita amat sangat. Mari, saya ingin supaya Tuhan terakhir ada bangun pagi, ada berdoa untuk kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan betapa besar kasih karunia-Nya kepadamu. Dosa saya diampuni, dosa saya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia dihukumkan menggantikan saya. Betapa besarnya anugerah Tuhan. Terima kasih. Dan lebih indah lagi kalau Anda saya momen dengan Tuhan. Anda bisa mencari waktu itu, dan kemudian Anda sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Cobalah hidup bergaul dengan Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan sangat rindu ada ciptaannya yang berakal budi, yang Dia beri hati nurani, dan yang Dia beri kemampuan untuk berpikir, memiliki sikap hati yang sungguh menyenangkan hatinya, yaitu rindu kepadanya, senang berbicara kepadanya, dan senang membaca firman, senang akan kebenaran rohani, merindukan kebenaran demi kebenaran, memahami kebenaran firman. Kalau sangat rindu akan, dan kiranya Dia bisa mendapatkan kita masing-masing, mendapatkan Anda sungguh menyenangkan. Bapak Saudari, terima kasih untuk firman. Dipilih kami semua. Kami memang tinggal di dunia ini Tuhan. Setelah Kau selamatkan kami belum bisa pindah dari tempat ini. Kami masih bertemu dengan banyak orang. Tapi Tuhan, kami mau dekat kepada-Mu. Kami mau Kau menjadi sahabat kami. Kami lebih banyak curhat kepada-Mu daripada kepada teman-teman kami dunia-Mu. Kami mau Tuhan, kami betul-betul dekat kepada-Mu ya Tuhan. Pimpin hidup kami. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.